Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Kang Mas. Jadi saat ini IWB akan nunjukin ke sampean semuanya video spesial. Karena video ini banyak request, video ini banyak permintaan dari sampean semuanya. Yang apa itu? Permintaannya adalah Cak IWB, CB terbaru itu kok desainnya mirip banget dengan Bison atau nyontek atau gimana, terserah sampean lah nyebutnya. Apakah benar demikian, Cak? Dan kebetulan IWB punya Bison biru yang versi karbu. Jadi saya melihat langsung saja. Nah, ini Kang Mas. Saya lihat sih, IWB tak jupuk sandal Kang Mas. Cek Cak, jupuk sandal Cak. Durung sandal. Jadi ini untuk menjawab rasa penasaran dan rasa apa ya, komen-komen sampean yang luar biasa kritis. Bahwa katanya Honda nyontek Bison yang ini ya, yang memang sangat mirip, istilahnya yang dikatakan teman-teman adalah yang versi karbu. Jadi IWB sengaja komparasi dan ini, mohon maaf ya kalau kondisi si kebu Bison ini rada memprihatinkan, karena nggak pernah dipakai. Sampai protol Cak ininya Cak, lihat nih. Memang penyakitnya kalau lampu sen itu sininya sih yang nggak kuat ini nih. Jadi getas Cak ininya nih, getas ya karena usia. Jadi dua-duanya lagi. Tapi kemarin gara-gara kesenggol ini nih mantelnya Cak tuh. Aduh, piye to Kang Mas. Jadi sampean harus tahu, jangan salah, IWB nggak pernah namanya pajak nunggak. Jadi ini sebenarnya sudah lama, IWB sudah bayar, tapi belum IWB pasang di si Blue Angel ya, si Bison. Jadi ini ya, untuk plat nomor barunya belum IWB pasang sih. Jadi gitu ya. Jadi ini pajaknya masih panjang ya, bukannya habis. Oke, jadi kita langsung saja Cak. Ini kan ada banyak sekali teman-teman yang komen Cak. Jadi sampean semuanya komennya cukup kritis bahwa Honda mencontek desain daripada Yamaha Bison. Nih, jadi apakah benar demikian? Mungkin sampean mengatakan demikian, soalnya ini Cak, bagian sininya kan ada kayak kondeknya mungkin ya. Jadi sampean memberikan penilaian dari situ. Dan juga mungkin dari kupingannya sekarang ada casingnya, casing plastik. Mungkin itu yang bikin sampean berpikir, kok kayaknya mirip Bison ya. Karena itu IWB berinisiatif menunjukkan sampean semuanya. Apakah benar demikian? Dan inilah hasilnya Cak. Jadi ini adalah motor IWB ya. Ini motor legendaris si kebu. Ini motor yang tidak akan pernah IWB jual. Karena ini motor ada sejarahnya. Cukup panjang ya. Ini adalah motor yang sangat awet. Dari 2010 IWB beli, dan dulu konon membeli ini juga, aduh, perjuangan Kang Mas. Jadi dulu tuh kita nggak bisa cash untuk beli Bison ini. Jadi kita harus kredit, dan kalaupun ada cash harus kredit, tetap kredit. Dipaksa kredit, dan ternyata ya udah, IWB akhirnya membeli motor ini waktu itu di harga berapa? 19 jutaan, nggak salah, 18,6 ya. IWB lupa. Tapi ya udah, karena kita nggak bisa cash, jadi kita harus kredit. Tapi hanya jelang 2 bulan IWB langsung lunasin. Dan mekar langsung. Ya memang begitu sih. Dulu permintaan cukup tinggi dan barangnya sedikit. Oke, kita langsung aja komparasi Kang Mas ya. Nah, jadi gini Cak. Inilah motor yang sama sebut sebagai motor yang kembar katanya. Dari depan seperti ini, motor yang mungkin ya, dari sisi shape-nya ada kemiripan dengan Bison. Mungkin karena menurut IWB, soalnya dari shape dari speedometernya. Nih, speedometernya kan ada konde Cak. Berkonde ini untuk yang CB, yang terbaru. Dan memang kalau kita akui, bentuknya itu memang ada apa ya, karena bentuknya kan nggak polosan kotak ya, jadi ada sedikit shape-shape-nya yang melengkung-lengkung, tapi kalau dibandingin sama sekali tidak sama Cak. Jadi kalau untuk yang Bison, yang karbu ini, kita lihatnya, nah dari sininya, shape-nya ditarik. Ya Pak, monggo Pak, langsung aja. Pak Indra Cak ini, suka Mercy dia. Dia benar-benar ini, apa namanya, kolektor Mercy. Oke, kita lanjut aja. Jadi, shape dari speedometernya tuh beda Kang Mas. Saya perhatikan dong di sini. Jadi bentuknya tuh kayak apa ya? Lebih ada cekungan ke atasnya. Lihat, kalau di depan seperti ini, sementara untuk CB seperti ini. Memang sekilas agak mirip. Itu yang pertama ya. Yang kedua dari shape untuk lampunya. Ternyata nggak sama juga Kang Mas. Shape-nya mungkin sama ya, sama-sama punya janggutnya, maksudnya ya, dan lancip di sini. Tapi kalau Bison itu dia lebih lebar. Jadi reflektornya gede ya kiri kanannya. Sementara untuk yang CB ini enggak, dia tuh slim Cak. Jadi kalau saya perhatikan di bagian sini, ini slim banget, sini slim banget. Jadi sini slim dan juga ini lebih melebar. Jadi sesuai demikian. Itulah membuat feel-nya tuh berbeda kalau kita lihat langsung. Kita melihat langsung, ya itu yang penting. Kemudian yang kedua, memang untuk Bison ini kan teleskopik Cak ya. Saya perhatikan di sini teleskopik dan berukuran pada saat itu bisa kita katakan the biggest teleskopik di kelas ini. Jadi teleskopiknya, aduh karatan Kang Mas ya, sayang banget ya, karena memang kita taruh di luar sih.
Banyak karatnya lihat tuh. Sayang cak sementenan. Jadi memang kalau namanya besi ya, mau kayak apa ya bagusnya kalau kita naruhnya di luar kena kena air hujan dan sebagainya, memprihatinkan banget. Wah ini harus bersih nih cak. Oke ya, kita lanjut aja. Baru tahu nih. Kita lanjut saja. Aduh, karakter semua Kang Mas. Kita lanjut ya. Next ini juga karakter nih. Kita next ya. Ini ukuran 41 mm. Ini the biggest ya pada saat itu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bongkar ini untuk besinya memang nggak tebel. Jadi lumayan agak tipis ya. Ya mungkin untuk menekan cost. Tapi secara looks dan juga handling motor ini mantap tenan. IWB sangat suka handling daripada Bison ini. Ini adalah handling motor yang terbaik menurut IWB pada saat itu ya. Pada saat itu ya, kita katakan yang pada saat itu. Jadi ada beberapa motor saat itu yang apa ya? Jadi cak, pilihan IWB itu kan ada beberapa motor. Pada saat itu kan ada Honda Mega Pro Dazzler basis dari India. Kemudian juga ada apa? Itu adalah motor Mega Pro monoshock pertama setelah Primus. Jadi setelah Primus, Astra Honda Motor itu ngimpor Dazzler. Jadi Mega Pro yang Mega Pro ini cak, basisnya dari Honda Dazzler India. Dan sosoknya ya India banget sih. Dan itu salah satu kandidat waktu itu, tapi IWB ngeliat ini langsung naksir desainnya ya. Sekali lagi desainnya, walaupun jujur ya pada saat ngetes pertama rada kaget sih, ini motor kok digas kok cuma itu digas cuma jadi kayak mendehem doang cak, nggak lari cak. Tapi nggak masalah sih karena IWB salah satunya adalah desain itu nomor satu sih menurut IWB. Kalau performa masih oke lah, kita bisa otak-atik kan. Desain kalau basisnya jelek ya jelek, susah. Tapi kalau udah bagus kan kira enak gitu kan. Walaupun bisa di custom tapi beda tetap. Basisnya udah jelek ya jelek. Tapi kalau engine itu bisa kita otak-atik. Makanya ini motor yang paling betah dipakai bertahun-tahun. Jadi dia halus banget kelebihannya, handlingnya mantap, artinya sangat nurut dan ringan. Agile lah bosnya, agile. Dan vibrasinya yang gila. Ini the best vibrasinya tuh, the best. Motor paling nggak ada vibrasinya ini untuk 150 cc IWB ya. Jadi ya sekarang kondisinya aja sih agak melas ya. Jadi gitulah sekilas jadi kita curhatan. Tapi yang jelas ini adalah motor IWB yang nggak akan IWB jual walaupun kondisinya apapun. Oke, kita next lanjut. Nah, jadi oke, kita lanjut ya. Kemudian dari samping Kang Mas. Jadi komparasinya ngaco nih jadi kayak melejit-melejit dari samping. Nah, dari samping aja kalau kita lihat juga berbeda, Cak. Mungkin gini loh. Mungkin banyak teman-teman yang ngomong kok mirip Bison itu karena kupingannya. Karena menurut IWB kupingannya itu memang shape-nya tuh, nah lihat lengkungannya kan begini. Ternyata yang CB terbaru juga begitu, walaupun beda tuh lihat, ya kan. Tapi secara basis konsep memang kupingannya itu ditutup sama plastik, casing plastik. Sementara yang sana juga sama. Kalau dulu sih sama juga ditutup, cuman kan gak ada kupingannya cak. Jadi tarikan ini loh cak yang bikin orang, nah set gitu tuh. Tarikan itunya mungkin yang membuat feelnya kok kayak Bison ya gitu mungkin ya. Plus sama kondeknya yang atas. Ini ada kondeknya kan, kode atasnya ini yang bikin kok jadi mirip Bison gitu ya. Sebenarnya sih nggak mirip kalau kita jajarin. Termasuk juga dari fender-fendernya pun beda. Nih lihat aja, basis dari fendernya itu untuk yang itu, yang CB itu keren. Ya jadi sampai ke bawah, kalau ini kan nggak. Tapi memang kita nggak versi komparasikan namanya desain lama dengan yang baru tuh kayaknya nggak imbang. Ini kan zaman itu memang ganteng banget. Dikatakan ini the best, ganteng posak, ganteng-ganteng ya Pak menurut IWB. Makanya IWB naksir sampai beberapa kali itu motor IWB coret. Oke? Dari situ, itu dari depannya. Jadi dari depan aja udah kelihatan, jangan perhatikan di sini. Yang dikatakan sebagai motor mirip Bison ya, CB terbaru. Nah, jadi gitu. Oke, ini dari samping sebelah kiri. Nah, memang Cak, kalau dari konsep untuk stangnya, kita harus akui bahwa stangnya itu memang sangat mirip dengan Bison untuk konsepnya. Konsepnya itu kan tapernya lebar Kang Mas, baplang. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh Yamaha pada Bison generasi ini. Jadi dia model konsepnya tuh baplang dia. Baplang dan ternyata Honda mengikuti dengan baplang pula. Nah, itu sebenarnya konsep seperti ini ya bukannya mencontek. Mungkin karena Honda ingin memberikan kenyamanan dan memang untuk bentuk seperti itu tuh nyaman banget. IB harus katakan nyaman banget. Tapi kalau saya perhatikan dari belakang, ternyata juga beda Kang Mas nih lihat. Tuh, ya kan? Bisa kelihatan nggak? Jadi di sini kita kelihatan bahwa untuk posisi stang ternyata Honda itu lebih dekat Kang Mas. Jadi dia tuh agak ditarik ke belakang. Nih lihat nih dari racernya ya. Tuh racernya tuh sedikit ditarik ke belakang. Jadi kita tuh kayak lebih dekat posisinya dibandingkan dengan Bison. Ini kan agak racernya itu bengkok ke belakang gitu. Nah kayak gini nih. Ya toh. Sementara kalau untuk Bison enggak. Dia racernya tinggi.
Dan dia juga hanya datar aja ke atas, jadi dia nggak ditarik ke belakang. Kalau sama lihat aslinya tuh kelihatan sih Kang Mas. Cuman kalau kita lihat dari video mungkin agak kelihatan, lihat aja nih. Jadi sudutnya tuh ditarik ke belakang sehingga memberikan kenyamanan. Dan memang sih kalau kita nongkrong di atas CB ini sama Bison ini, untuk sekarang ibu katakan lebih nyaman yang CB 50R karena dia tinggi ya. Posisi stangnya kelihatan kan, lihat tuh, lebih tinggi dan juga lebih dekat dengan badan. Kalau ini agak jauh dikit ya. Tapi saat itu wah ini paling enak Cak, paling enak. Dan juga untuk Bison tidak ada namanya dampernya, jadi gak ada damper plastik lagi, karet. Jadi beda dengan konsep yang diberikan oleh Honda sehingga vibrasinya halus. Tapi untuk motor ini tanpa damper pun sudah halus banget Cak. Bison ini halus banget, ibu katakan the best lah untuk getarannya. Nah jadi gitu Kang Mas. Nah untuk belakang atau atas sorry ya, untuk atas konsepnya memang sama-sama menggunakan kondom atau cover tangki. Tapi kalau kita jajan begini ternyata looks-nya juga shape-nya berbeda. Dimana untuk Bison itu lebih slim ya, lebih slim dan juga di bagian sininya juga slim ya, gak terlalu mekar ke kiri kanan. Oke. Lalu untuk yang CB itu ternyata lebih mekar dia. Jadi atasnya menjulang kiri kanan dan juga sininya juga sedikit lebih lebar gitu ya kayaknya. Dan juga banyak tekuk-tekukan di bagian sininya, tekukan. Kemudian juga ada cekungan di bawah sini, cekungan-cekungan begitu ya. Nah kalau kelihatan kalau saya melihat dari samping seperti ini tuh, jeglong Cak, basa Jawa nih Cak, jeglong. Lalu juga bagian sininya jadi cowak ya. Lalu untuk Bison kan ada cowakan juga tapi beda shape-nya, begini sini dia nyowaknya. Ya, dan ini ya, menurut IWB ini adalah generasi cover plastik kondom tertebal dari Yamaha. Ini tertebal dari Yamaha karena setelah itu generasi yang baru sekarang jauh lebih tipis ya. Jadi ini awet banget punya IWB ini ya. Jadi ini IWB katakan ini adalah plastik tertebal untuk casing daripada plastik kondom Yamaha, motor-motor Yamaha. Karena setelah itu penurunannya cukup lumayan terasa ya. Mungkin ya tadi untuk menekan cost supaya tidak terlalu tinggi harganya. Jadi sampean ya jangan protes. Yang penting kan sudah secara standar quality sudah memenuhi syarat gitu aja. Jadi kan semuanya sudah dihitung secara balancing, harga dan sebagainya, kualitas sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Ini kalau kita lihat dari belakang, nah ya kan, jadi sosoknya gini. Nah, stangnya lebih tinggi CB. Ya, dan juga lebih dekat CB dibandingkan dengan Bison. Jadi sama-sama memperhatikan dan bisa bayangin lah bagaimana kenyamanan yang diberikan oleh Honda untuk yang CB terbaru ini. Tuh lihat kan, tuh ya. Jadi ini menarik nih ya kan, jarang-jarang Cak ada Bison komparasi sama CB terbaru. Ini dari samping. Serutnya juga beda Cak, konsepnya serutnya beda di sini. Bison kan seperti ini. Yang karbu ya. Kalau yang injeksi masih malah jauh banget bedanya ya. Mendingan yang lebih dekat yang karbu ini. Dari belakang seperti ini. Nah, dari belakang memang ini banyak kan IWB sudah ganti ya. Untuk belakang ini menggunakan ukuran 160 untuk yang si kebu Bison. Sementara kalau yang standarnya untuk yang CB kan enggak, dia jauh lebih kecil ya, ini 130 doang ya. Ya dari atas seperti ini ya. Jadi sosoknya it's different brand ya. Different power pastinya. Kubikasinya mirip tapi untuk konfigurasi engine-nya beda, DOHC dan SOHC 2 katup sama DOHC 4 katup. Nih kita lihat dari belakang seperti ini, set. Nah ini dari belakang seperti ini. Nah kalau di belakang sama, jangan kaget kalau kita ngelihatnya untuk yang Bison lebih tebal, lebih gagah karena ya tadi IWB sudah ganti bannya lebih gagah pastinya, 160 ya untuk Bison ini si kebu dan mepet ya. Dan yang untuk CB itu masih 130 dari standar bawaan pabrikan. Nah, jadi konsep seperti ini. Ya, seperti itulah ya. Jadi teman-teman yang mungkin banyak komen kemarin ya, sama saya lihat langsung seperti ini. Apakah memang benar mirip? Sampean yang komen, sampean yang menyimpulkan. Tapi kalau secara detail memang pastinya beda, Cak. Pasti beda. Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah, samping seperti ini. Kalau IBC katakan memang Bison karbu ini keren ya, desainnya tuh nggak lekang oleh waktu, tetap enak dipandang, the best seperti IWB, enak dilihat dari depan belakang enak, mungkin hanya stop lampnya aja terlalu di bawah, kalau stop yang di atas mungkin stop lampnya keren ya, ini dari samping sebelah kanan, nah kayak begini, oke. Jadi ini adalah motor yang disebut sebagai mirip, tapi ternyata ya memang
konsepnya ya memang mirip, tapi kalau detailnya jauh berbeda, nggak ada sama-samanya, Cak. Sekarang sampean yang komen ya, ini dari samping sebelah kiri seperti ini, sebelah kiri seperti ini, dari atas seperti ini, tuh. Nah, ya kan, kita lihat dari samping belakang. Nah, yang lebih suka tuh apa ya? Bison itu dia mengalir banget sih desainnya, Cak ya. Yang karbu ini mengalir, tapi kalau yang injeksi berantakan. Ini selera ya, mohon maaf nih. Ibarat jujur katakan, yang karbu ini the best. Desain itu mengalir ya, tarik ke bawah, set langsung ke belakang. Tapi yang karbu, aduh hancur, itu aja. India banget, kalau ini masih enggak. Jadi keren. Bahkan kalau menurut IWB ya, dari luasnya ya, tarik-tarikannya yang sini pun IWB masih lebih suka bison. Masih lebih suka yang bison karena itu tadi nariknya, Cak. Nah, enak gitu ya nariknya. Ya kan? Tuh, enak gitu ya. Ya sayang ya gitulah. Ganteng dari sisi apa namanya desain, ternyata ya performanya begitu ya kan. Plus minus lah semua produk ini dari atas. Nah, piye? Sing ganteng toh si Kebo, ya toh, Kebo IWB sampean iki piye walaupun protol semuanya, nah karaten semuanya, naik semuanya tetap ganteng, Cak. Ini adalah motor kesayangan IWB. Sekali lagi ini motor yang punya sejarah, dan pertama kali ngeblok tahun 2009, itu belum punya ini, 2010 baru punya ini. Dan pada saat itu memang Yamaha juga mengundang IWB untuk memberikan testimoni tentang bison ini di tahun 2010. Itu sebuah kenangan pada saat ngeblok ya, pada saat itu ya, di awal-awal ngeblok yang tidak pernah terpikir IWB bisa sampai sekarang menjadi blogger dan vlogger sekaligus, termasuk YouTube ini. Satu, WB itu hanya ingin nge-share apa yang WB tahu tentang motor. WB juga kasarnya ya, WB itu bukan kemarin sore kasarnya, Cak, wis tua Kang Mas. Jadi kalau sama nanya motor apa aja, insya Allah WB tahu. Apalagi motor retro klasik, atau motor bukan retro klasik, maksudnya motor yang zaman-zaman dulu seperti RXZ, RZR kelebihannya apa, RGR, NSR, kemudian juga Astrea Prima, Star, Crystal, Force One, Alpha, itu WB pasti insya Allah tahu lah kalau sama nanya-nanya perkara yang zaman dulu. Dan memang kalau kita katakan motor, hari ke hari itu bukannya makin kencang berarti WB, tapi makin efisien dan juga ramah lingkungan, itu aja. Kalau performa, zaman dulu, Cak, cadas-cadas Kang Mas, gendeng-gendeng tenan. Pokoknya kalau namanya motor zaman dulu kenceng-kenceng semuanya rata-rata. Betul, Cak. Jadi motor zaman dulu itu memang konsep pembuatan pabrikan itu tidak memikirkan emisi gas buang. Mereka tidak memikirkan mengenai konsumsi BBM. Karena dulu bensin murah, Cak. Pada saat IWB muda Kang Mas, bensin itu hanya sekitar Rp725 ya per liter. Sampai sebayangin aja. Jadi kita ngisi 5.000 aja tangki itu udah penuh. 5.000, tapi memang sih zaman dulu kurs rupiah kan masih oke ya. Dulu kan $1 itu kalau nggak salah sekitar 2.200 ribu ya, 2.200 rupiah. Maksudnya 2.200 ribu rupiah $1. Sekarang kan sudah 14.000. Beda zaman, inflasi luar biasa. Artinya apa? 700 dulu juga nggak sekecil yang kita bayangin. Itu juga tetap mahal, Cak. Menurut IWB juga tetap walaupun murah ya, kita juga ngerasa murah, cuman ya tetap bukan terasa sih, tetap nggak murah juga, standar lah itu. Kita dulu kalau sarapan itu nasi pecel ya, 1.100 sudah ada namanya telur tahu, ada juga sate ayam 2 tusuk gitu. Kalau sarapan, waduh, Cak, wis zaman dulu tuh enak tenan. Kita bawa 5.000 udah gagah Kang Mas. Bawa 5.000 di dompet udah petit-petit, bosannya jenis petentang-petenteng, Cak. Saiki 5.000 lah, Cak, toilet 2.000 ya, paling murah itu. Produk memang tidak ada yang sempurna Kang Mas. Sekali lagi, semua pasti ada plus minus. Tapi kesempurnaan itu kita sendiri yang akan melengkapi. Karena gini, sampai membeli motor kan disesuaikan dengan kebutuhan. Mana yang sesuai dengan selera, kebutuhan sampean, itu yang sampean cari. Jadi ini adalah sebuah dua motor yang memang keren ya, menurut IWB. Dua motor yang keren, dua motor yang memiliki kelebihan masing-masing. Dan pastinya motor ini memang beda konfigurasi engine. Yang satunya menggunakan SOHC 2 katup dengan power yang cukup mungil powernya. Sementara ini juga termasuk saat ini adalah kelas 50 cc yang powernya mungkin juga paling kecil ya, tapi juga paling nyaman menurut IWB. Jadi desainnya selera. Kalau desain selera IWB nggak akan intervensi, tapi yang jelas memang Bison dan CB ini kalau kita tarik secara detail berbeda. Namun kalau sampai nanya mengenai shape-nya, konsepnya mungkin ada kemiripan. Karena yang menggunakan kondom, kemudian juga kuping-kupingnya daripada
headlampnya kan sudah ada apa ya, plastiknya Cak, kita bosnya tadi udah plastiknya, lihat aja dari atas ya kan, tuh sosok dari New CB dan Bison. Nah oke, jadi sekali lagi ini Blue Angel dan ini adalah Red CB, sampean tinggal sesuaikan selera ya kan. Jadi biar sampean nggak penasaran Cak, kita komparasi langsung wae lah, biar sampean juga apa namanya bisa menyimpulkan ya, apakah ada kesengajaan dari Honda? Pastinya enggak lah, namanya juga sebuah konsep desain yang tidak mungkin desainer itu nyontek, nggak mungkin, tapi dia atau mereka biasanya akan menyesuaikan keinginan pasar, itu yang paling penting. Oke Cak, jadi ngomongin informasi dari IWB buat sampean semuanya. Jadi mohon maaf kalau asal jadi, yang penting sampean dapat gambaran seperti apa sosok New CB dan juga Bison yang dikatakan sebagai role model untuk yang New CB ini, katanya netizen Cak. Tapi nyatanya ya beda Cak, walaupun ada kemiripan ya. Jadi ngomongin Kang Mas, informasi dari BB. Dan kalau sampean suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diskandos.